Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita update lagi ya pagi ini untuk harga Bitcoin dan lain-lain. Kemarin lagi-lagi gue sempat tweet di Twitter ya bahwa ini double bottom, yang ini double bottom ya. Meskipun sempat wipe off turun ke sini, gara-gara ini gue kena stop loss plus ya. Aduh, dan akhirnya naik terus kembali ke udah mencapai target price gua ya, yaitu di 56.400 ini, dan kupikir bakal turun tapi ternyata malah naik terus ya, sangat bagus ya. Ya naik terus dan akhirnya lagi-lagi ketemu resisten ini ya. Memang ini resisten yang somehow rese banget itu istilahnya ya. Di sini lagi-lagi terjadi rejection dan kembali turun lagi sedikit, tapi nah yang gue bilang juga bahwa kita perlu mempertahankan support di channel ini ya. Kita perlu mempertahankan support di channel ini. Kemarin udah wipe down dan sekarang kita mempertahankan ini menurut gue ya. Ini bisa bertahan, ini benar-benar bagus ya. Atau misalnya dia turun, paling nggak turun ke sini lah ya, ke yang support ini paling ke 56 ya, jangan turun sampai ke bawah sini. Ini ya sama aja udah kayak dead cat bounce kalau kayak gitu ya, jangan sampai dia turun sampai ke sini. Kalau itu ya namanya itu adalah dead cat bounce gitu ya. Kita berharapnya sih paling nggak bertahan, ini bertahan atau yang ini bertahan gitu ya, jangan sampai dia jebol di bawah ini ya. Ini menurut gua bisa dead cat bounce balik sampai turun ke sini. Kalau kita ukur misalnya ya, dead cat bounce nya dari sini kita ukur, ini misalnya aja ya, gue nggak bilang ini bakal turun ya. Nah dia bisa turun sampai 51.600 ini ya. Menurut gue sih kayaknya nggak sih, nggak turun sih, tenang aja ya, nggak gitu masalah, so far masih so good ya. Nah yang gue bilang itu kalau kita berhasil mempertahankan ini, menurut gue kita akan mencoba retest sekali lagi ini, dan akhirnya kemungkinan kali ini kita akan breakout ya. Breakout terus paling satu resisten yaitu di 60k ini ya, udah pasti resisten 60k ini ada dan nyata. Tuh di sini ada resisten ya, di sini resisten beberapa kali, dan ini support ya. Udah pasti 60k ini bisa menjadi resisten ya. Tapi kalau misalnya berhasil juga breakout, wah udah pasti mantep. Target invert head and shoulder kita ini kemungkinan besar tercapai ya, 63k ini ya. Ingat kita ada invert head and shoulder di sini yang waktu itu udah lama kita bicara itu ya, ada invert head and shoulder begini ya. Ini target yang udah lama kita bicarakan, masih valid ya, masih on track ya. Menurut gue sih kemungkinan besar target ini akan kita capai ya. Mungkin setelah target ini tercapai, kita lihat pergerakannya. Kalau dia masih naik terus ya berarti kemungkinan besar ya all time high gitu ya. All time high yaitu lari ke sini ya, 75k ya. 75k ya. Karena apa? Karena ini Fibonacci koreksi ya. Fibonacci koreksi, kalau dia berhasil tembus di atas 618 ini dan dia berhasil tembus resisten kunci ini lagi, menurut gue sih all time high ini sih nggak ada apa-apanya ya. Kemungkinan dia akan langsung naik begini dan akhirnya mencapai gitu ya, akhirnya mencapai. Ingat kita ada target di 75k ini atau 76 lah ya, kurang lebih kira-kira seperti itu. Oke, itu aja untuk Bitcoin. Nggak ada masalah sih ya, so far so good ya, asal bisa mempertahankan ini yang tadi gue bilang. Di candle harian juga nggak ada masalah sih. Kita langsung lanjut ke Ethereum ya. Ethereum gue juga sempat bilang juga di Twitter, karena di Twitter gue lebih cepat update ya, lebih gampang soalnya. Nah di sini bahwa kemarin ada pola triangle begini ya, descending triangle ya, ini breakout gitu, dan gue bilang bahwa ada target di 3600k kira-kira. Dan sekarang dia lagi koreksi karena sedang kena resisten Fibonacci ini ya, lagi kena resisten Fibonacci. Ingat kita kemarin ada tarik Fibonacci ya.
Nah, ini kita tarik Fibonacci dari bawah ke atas sini ya, makanya dia ketahan di sini ya. Fibonacci ini bagus, gak gitu masalah. Kebetulan ini juga all time high sebelumnya ya, all time high sebelumnya. Lalu menurut gue sih kalau ini bisa breakout ya, harusnya target ini tercapai ya. Menurut gue sih tercapai ya. Meskipun gua udah bilang juga hati-hati ada bearish divergence di sini ya. Ada harga naik tapi RSI turun ya di sini ya. Ada bearish divergence. Ini kemungkinan dia akan mencapai target ini dulu baru akhirnya koreksi sih. Itu kalau menurut gua skenario yang akan terjadi ya. Nggak ada masalah, so far so good. Ada yang bilang ini pola apa diamond ya, pola diamond. Ada juga yang gambar itu pola diamond, pola ini pola diamond ya. Di gambarnya seperti ini pola diamond ya, memang ini diamond sih ya, cukup bagus diamondnya juga. Ini pola diamond seperti ini, dan pola diamond ini berarti tongkatnya kan ada di sini ya kira-kira ya. Sorry, tongkatnya ada di sini diamond ini. Dan kalau kita clone, target dari si diamond ini adalah 3700 ya. Ya boleh juga sih bilang ini diamond gitu ya, tapi gue sih prefer ini triangle biasa lah ya. Kalau diamond tuh kan pola yang agak kurang populer, jadi kadang-kadang teknikal analisisnya nggak bekerja dengan cukup baik ya. Ya kita yang konservatif aja lah, yang wajar-wajar aja ya. 3650 ini udah lumayan tinggi kok ini ya kan. Oke, gue mau update juga Zilliqa ya. Zilliqa kemarin juga ada yang minta Zilliqa bagaimana gitu ya. Zilliqa gue udah pernah bikin videonya yang waktu itu lagi bahas apa Football Stars itu loh, kalau nggak salah ya, Football Star itu waktu gue pernah bahas ya di Twitter kalau nggak salah ya. Nah ini loh, nah ini waktu itu gue bikin videonya juga ya segala macem. Jadi gue bilang Zilliqa ini memang sangat bagus ya. Dan sekarang waktu itu gue sempet tarik garis wave seperti ini dan kita lihat cukup pas ya, cukup pas ya. Kita tinggal perbaiki ini dikit-dikit nih ya. Ini kita perbaiki dikit ke sini ya. Ini perbaiki dikit ke sini. Pas ya, tuh ya. Ini perbaiki dikit ke sini. Ini perbaiki ke sini ya. Pas gitu loh ya. Menurut gue sih ini memang gue cukup pede bahwa Zilliqa akan mencapai target price dia ya. Paling enggak udah pasti ini all time high dia. Ini udah pasti banget ya, 0,25 ini. Menurut gue sih nggak ada papanya ya, paling tinggal 20% lagi ya. Tapi target pertama yaitu di racing channel kita, yaitu 0,28 ini ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini adalah racing channel ya, kita lihat ya kan. Ada racing channel yang udah kita buat cukup lama ini ya. Ini udah cukup lama kita buat ini, memang racing channel, makanya ini bisa menjadi titik resisten ya, 0,28 ini. Dan mungkin dia konsolidasi dikit atau gimana, target tetap paling enggak di 0,34 ini ya, tetap di sini paling enggak. Banyak yang orang bilang Zilliqa bakal ke $1 atau berapa. Menurut gue sih masih masuk akal ya. Kalau gue sih target jangka panjang paling enggak ini ya, 0,47 masih oke lah ya. Kalau $1 sih masih agak overextended gitu, tapi ya bisa juga sih ya, namanya cryptocurrency ya kan. Namanya cryptocurrency pasti bisa-bisa aja gitu. Mungkin kalau $1 itu harus tarik Fibonacci-nya adalah seperti ini, sebentar. Jadi mainnya lebih jangka panjang gitu ya. Boleh juga, boleh ya. Nah, Fibonacci-nya seperti ini berarti. Kalau mau target $1 yang masih masuk akal ya, masih masuk akal, gue nggak akan terlalu. Nah lihat ya, extendednya bisa sampai 0,95 ya, bisa aja sih, bisa ya, cuman ya mungkin holdnya agak lama ya, mungkin bisa sampai berbulan-bulan. Cuma ya nggak masalah, kalau gue lebih prefer
target yang ini aja dulu ya, 0,47 ini ya. Oke, itu dulu untuk silika. Gue rasa cukup ya. Bitcoin dominance update lagi dikit, udah makin turun ya, karena di sini memang nggak ada support apa-apa ya, memang nggak ada support apa-apa. Support yang kemarin ini aja tuh dijebol dengan mudah, apalagi kalau nggak ada support ya. Ini jebol dengan begitu mudah, apalagi kalau nggak ada support seperti ini. Supportnya ya di sini ya, langsung lari ke sini 39. Makanya menurut gue sih nggak ada masalah. Harusnya semakin lama semakin turun terus. Ini mencapai puncak alt season menurut gua ya. Turun terus beginilah, istilah turun tajam di awal Juni ya, awal Juni atau akhir Juni gitu. Nah kalau misalnya turun terus, nah mungkin di akhir Juli nih ya, Juli lah, pokoknya Juli alt season ini kemungkinan besar akan berakhir ya. Kalau udah berakhir di titik ini, menurut gua segera track profit ya. Meskipun ada kemungkinan turun lagi, tapi ya paling nggak kita harus take profit lah ya. Di sini harus take profit, di sini harus take profit ya. Menurut gua teman-teman jangan cuma lihat channel chart koinnya, tapi harus juga perhatikan chart daripada Bitcoin dominance ini. Wah, perlu gua bikin video ini EOS lagi pump ya, luar biasa ini ya. EOS lagi pump, udah lewatin all time high-nya ini ya, dan udah berhasil retest. Kita lihat nih ya, wah mantep ini ya, luar biasa sekali ya, luar biasa. Sekalian kita bahas dikit ya EOS ya. Wah luar biasa ini ya. Hapus dulu ya. Memang EOS ini koin lama yang dulu, maksudnya udah lama gue pernah bahas, tapi karena nggak gitu banyak pergerakan ya, jadi ya gue nggak bahas lagi. Tapi sekarang lagi pump ini ya, lagi pump gile, mantep ini ya. Kalau kita lihat Fibonacci ini ya, menurut gue sih dia sebentar lagi akan menuju ini ya, $11,5 nih ya. Boleh banget ini untuk dibeli EOS ini ya. Kita lihat ini benar-benar bagus ya. RSI-nya sayangnya agak kurang bagus, tapi ini MACD-nya lagi bullish cross ya. Kita lihat nih MACD-nya lagi bullish cross banget ya. Gua rasa sih sangat bagus ini ya. So far so good sih, benar-benar bagus ini. Gua nggak nyangka EOS bisa lagi pump seperti ini ya. Menurut gue ini kemungkinan bisa konsolidasi dulu, atau bisa aja nih bentuk pola cup and handle ya. Bisa aja seperti itu, nggak ada masalah. Teman-teman kalau mau beli, mau jaring, boleh coba jaring di sini ya, 7,4 ini boleh ya. 7,4 ini boleh, atau 7,2 ya. Ini area support box. Ya. Ini boleh ya, ini boleh jadi support box untuk EOS. Siapa tahu dia membentuk apa tuh namanya, cup and handle ya kan, kayak gitu-gitu, dan teman-teman bisa kebagian di sini ya. Kadang-kadang pola yang kita gambar itu kita sedikit menebak ya sebenarnya, terus terang aja, tapi kadang-kadang play out gitu. Satu lagi nih ICX nih ya, waktu itu kemarin gue sempat gambar invert head and shoulder gitu, dan play out loh ya, play out. Kita lihat aja tuh ini left shoulder head, ini right shoulder gitu. Wah ya mantep ya. Wah ini gua harus posting di Twitter nih, lumayan nih. Ya lumayan ini lagi membentuk right shoulder ya, right shoulder ini lagi dibentuk. Dan menurut gua sih likely akan tercipta pola ini, dan kita akan segera breakout ke atas. Mantep dah pokoknya, gua udah gak sabar ini. Aduh, ini susah banget sih. Bentar. Nah, kira-kira begini ya. Kalau ini buat ini ya, ini panah yang gue gambar kemarin ya. Lihat ya. Ini yang panah gue gambar kemarin, naik begini gitu ya, dan play out gitu ya. Cocokin aja tuh, gampang tuh ya. Mantap lah ini. Harusnya sih ICX bisa tembus resisten 2,7 ini ya, dan akhirnya bisa menuju target ini ya.
Oke, itu aja video untuk hari ini, udah cukup panjang. Gue share dikit posisi Binance. Nih, teman-teman lihat nih. Gue bingung, dari kemarin gue tuh nggak hoki banget ya. Gue udah pasang long di 56, 650, tapi nggak dapet gitu loh. Gue juga bingung ini kenapa nggak dapet gitu ya. Padahal lumayan pas sih, tapi nggak tahu kenapa nggak masuk ya posisi long gue. Aduh, sayang bener ya. Tapi gue biarin aja lah. Kalau naik ya naik, kalau nggak naik ya nggak apa-apa, biarin aja gitu ya. Ini posisi Binance gua yang gua pasang 56650, 56200 ya. Gua pasang agak rapat-rapat dikit ini karena gua melihat ada potensi bull flag di sini ya. Oh ya, gua belum bahas bull flagnya ya, lupa ya. Dikit-dikit aja, dikit lagi. Ini di 1 jam ini ada potensi pola bull flag ya. Anggap aja ini tongkatnya di sini. Konservatif aja ya, gua nggak mau tarik sampai sini enggak ya. Gua sampai sini aja. Lalu ini ada benderanya di sini ya, flagnya di sini. Nah, kalau kita ambil ini sebagai bull flag yang akan breakout, targetnya ya kurang lebih di sini juga ya, 59k ya, 60k kurang lebih segitu, 59,5 sampai 60k. Memang ada resisten di situ ya. Ini ada bull flag kecil di sini. Ada kemungkinan ini play out juga ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Teman-teman kalau mau request chart apa boleh di komen ya, di kolom komentar. Coba taruh aja, kalau gua ada waktu, gua lihat koin itu menarik, gua akan coba bahas, gua akan coba share ya. Jangan lupa follow Twitter juga di @bahasakripto. Seperti yang gua bilang, gua sering update chart di situ ya. Itu aja untuk hari ini. Thank you for watching. See you the next video. Bye bye.